Selamat datang di Galeri Anak Kampung. Usaha peternakan yang masih akan menjadi bisnis yang menggiurkan yaitu beternak kambing Jawa. Karena kebutuhan manusia akan kambing masih tinggi dan pasarnya yang masih luas. Sebenarnya melakukan praktik ternak kambing bisa dikatakan gampang-gampang susah, tergantung bagaimana perawatan yang diberikan. Kepintaran memilih pakan juga salinitas kandang menjadi faktor yang sangat penting di dalamnya. Berikut ini tips efektif untuk bisa sukses beternak kambing. Simak video kali ini ya. Inilah 10 tips sukses beternak kambing Jawa versi dari Galeri Anak Kampung. Memilih jenis kambing yang akan diternakan. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan ternak kambing yaitu dengan cara memilih jenis kambing untuk diternakan. Sama seperti hewan ternak lain, kambing juga memiliki beragam jenis yang berbeda dan juga memberikan keuntungan yang berbeda pula. Pemilihan jenis kambing harus disesuaikan dengan keinginan sendiri dulu. Beberapa jenis kambing yang biasa diperjualbelikan di Indonesia sendiri adalah kambing Etawa, domba, Jawa, dan Karut. Kambing yang paling sering dijumpai biasanya adalah jenis kambing Etawa yang memiliki perawakan besar sebagai penghasil susu. Ada juga jenis kambing putih yang sering digunakan untuk konsumsi dagingnya. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe karena subscribe itu gratis. Kandang kambing yang kokoh dan bersih. Syarat utama yang perlu diperhatikan dalam membangun peternakan kambing adalah pembangunan kandang. Kandang di sini berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengawasan kambing. Ketika tidak dibangun dengan baik bisa membahayakan kambing. Salah satu model yang biasa digunakan adalah kandang panggung. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam membangun kandang kambing adalah jarak dari rumah sekitar 10 meter, bahan yang kokoh, serta area bukaan yang cukup. Kandang kambing memerlukan pencahayaan yang cukup banyak supaya terbebas dari lembab dan juga mudah dibersihkan. Kandang yang kotor akan membuat kambing rentan sakit. Memilih pakan sesuai kualitas dan kuantitas. Sebagai kebutuhan utama setiap makhluk hidup, kambing juga diternakan, memerlukan pemberian pakan yang baik. Beternak kambing harus memperhatikan pakan hijau yang diberikan karena jika kurang, kambing akan terganggu pertumbuhannya. Ternak ini memerlukan pakan sekitar 5-7 kg setiap ekornya dalam satu hari. Ada banyak sekali jenis pakan yang bisa diberikan pada kambing mulai dari legum, pakan fermentasi atau bahkan rerumputan. Pakan ini sebenarnya tidak terlalu sulit dan hanya perlu diperhatikan kualitasnya saja agar tersedia sepanjang waktu. Ketika berminat untuk menanam sendiri, pakan yang paling cocok adalah dari jenis rumput odot. Memilih kambing berusia 5-6 bulan untuk pembesaran. Jika tertarik untuk memilih kambing yang dirawat dengan tujuan dijual untuk keperluan Hari Raya Idul Adha, akan lebih baik membeli kambing muda berusia 5 hingga 6 bulan. Kambing dengan usia tersebut biasanya sudah terhitung tahan terhadap penyakit dan lebih mudah dipelihara dengan keuntungan Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Membeli kambing untuk keperluan beternak kambing lebih baik dilakukan pada bulan Safar, setelah Hari Raya Kurban berlangsung. Ini sangat penting mengingat biasanya pada bulan tersebut harga cenderung lebih rendah. Postur kambing yang dipilih sebisa mungkin memiliki dada lebar, kaki depan yang besar, serta punggung yang tebal. Memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit. Penyakit dan kesehatan kambing adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam beternak kambing ini. Memang banyak jenis penyakit, tapi hal utama yang paling sering menjadi penyebabnya adalah kebersihan kandang. Kandang yang kotor dan lembab, serta sanitasi yang buruk bisa membuat kambing lebih mudah terserang penyakit. Tidak hanya kandang, pemberian pakan yang tidak optimal juga bisa menyebabkan ketahanan tubuh kambing menjadi menurun. Salah satu tips yang tidak banyak orang tahu adalah mengenai isolasi kambing yang baru dan juga kambing sakit. Isolasi ini berfungsi untuk perawatan dan juga agar penyakit tidak menular. Silase dan fermentasi pakan. Hal yang paling ditakutkan dalam beternak kambing adalah kekurangan pakan yang bisa mengganggu keseluruhan kegiatan. Peternakan kambing sendiri biasanya saling bekerja sama dengan pembudidaya tanaman yang ada di sekitar lingkungannya. Ketika tanaman yang biasa mencari pakan berada dalam kondisi belum panen, tentu akan menyulitkan. Hadirnya pakan silase dan fermentasi ini menjadikan salah satu solusi.
Ini adalah salah satu penerapan teknologi terkini ketika pakan melimpah tetapi mudah busuk, sehingga pakan ini bisa menjadi tahan dalam kurun waktu tertentu dan mencegah kekurangan pakan kambing. Mengetahui pakan ternak alternatif. Mengetahui pakan ternak alternatif juga menjadi penting, terutama ketika ternak yang dimiliki sangat banyak. Pengetahuan akan pakan alternatif berfungsi saat ternak kekurangan pakan agar bisa lebih berhati-hati dalam memberikan pakan. Alih-alih membuat kambing menjadi sehat, kesalahan bisa menyebabkan kematian ternak. Beberapa pakan alternatif yang bisa digunakan misalnya adalah daun nangka, daun mahoni, daun kayu Palembang, dan sebagainya. Ada juga pakan yang bisa dibuat tanpa memerlukan perawatan berarti, serta lahan terbatas seperti misalnya fooder jagung hidroponik. Pastikan pakan alternatif yang akan diberikan terbebas dari ulat dan penyakit. Melakukan manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Beternak kambing tidak hanya perihal membesarkan dan menjual kambing, tetapi manajemen jika memang berniat menjadikan sebagai bisnis utama. Beberapa hal penting yang perlu disadari adalah seberapa besar kemampuan untuk menghandle jumlah kambing yang dimiliki. Perhatikan juga bagaimana rantai suplai pakan dan upah tenaga kerja yang dibayarkan. Hal yang penting lainnya adalah melakukan pencatatan keuangan dan penganggaran untuk usaha ternak teman-teman, agar bisa melakukan perencanaan bisnis secara matang berdasarkan data keuangan. Untuk kemudahan pencatatan, pembukuan, dan penganggaran, kamu pun bisa menggunakan software akuntansi bagi teman-teman yang tidak mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam. Salah satu software akuntansinya adalah Accurate Online. Kuasai bagaimana breeding yang baik. Pemula akan berpikir peternakan hanya perihal memelihara anakan hingga bisa menjadi satu kambing yang siap untuk dijual. Tetapi ada hal yang bisa dilakukan agar ketersediaan anakan bisa dilakukan sendiri, yaitu dengan breeding. Perhatikan dengan benar bagaimana melakukan breeding dengan baik, maka pasar ada dalam genggaman. Tentu melakukan breeding kambing tidaklah mudah, mengingat indukan yang hanya bisa melahirkan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Usaha yang dilakukan juga tidak mudah dan perlu disiplin tinggi. Persiapkan indukan terbaik yang dimiliki dan juga pisahkan dari kandang campuran agar proses breeding bisa berlangsung. Memilih indukan yang baik. Jika tertarik untuk melakukan produksi pada pembibitan kambing, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana indukannya. Indukan akan sangat berpengaruh terhadap anakan yang nantinya dihasilkan, karena setiap anakan pasti akan memiliki genetik yang relatif sama dengan induknya. Induk kambing yang baik memiliki ciri-ciri postur yang tinggi dan besar, dengan bagian ambing atau under besar, puting ada 2, dan dalam kondisi yang sehat. Kambing yang telah berpengalaman 1-2 kali akan sangat direkomendasikan. Perhatikan bagian tumit belakang. Ketika bagian tersebut masih tinggi, berarti induk masih belum banyak beranak. Bagaimana teman-teman? Masih khawatir memulai bisnis ternak kambing Jawa? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun galeri anak kampung dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.